Ada jamur baru yang mengambil alih dunia. Jamur ini menetap pada manusia, sangat sulit untuk diobati dan bertahan selama berminggu-minggu di permukaan, bahkan setelah pasien yang mengidapnya sudah lama tiada. Pada tahun 2009, para dokter di Jepang menemukan spesies jamur baru ini di telinga seorang pasien. Mereka menyebutnya Candida auris dan berpikir bahwa tidak ada alasan untuk panik. Beberapa tahun kemudian, jamur yang sama muncul kembali di Afrika Selatan, Venezuela, dan anak benua India. Setiap kasus merupakan kumpulan gen yang sama sekali berbeda dan 1 dari 3 pasien yang mengidapnya tidak akan bertahan hidup. Jika kamu berpikir hal itu tidak akan pernah mempengaruhimu, ada kabar buruk nih. Hal kecil yang licik ini sudah ada di Amerika. Pertama kali diidentifikasi di New York pada tahun 2016, negara bagian ini telah menjadi pusat perhatian sejak saat itu, meskipun jamur ini telah ditemukan di 29 negara bagian. Ini sangat berbahaya bagi orang-orang yang sudah memiliki beberapa kondisi kesehatan. Candida auris tidak muncul secara ajaib begitu saja dan pasti sudah lama hidup di bumi tanpa kita sadari. Manusia dan mamalia lain dulunya kebal terhadap jamur karena suhu tubuh kita yang tinggi. Tapi sepertinya jamur jahat ini telah beradaptasi dengan lingkungan yang lebih hangat dan tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Kalau kamu suka berjalan-jalan di hutan dan memetik jamur, kamu harus waspada terhadap jamur yang satu ini, yaitu jamur kuping. Kamu bisa dengan mudah salah mengira jamur licik ini sebagai jamur yang dapat dimakan. Untuk membuktikan bahwa mereka pantas mendapatkan namanya, jamur kuping bertanggung jawab atas 90% dari semua kematian yang berhubungan dengan jamur setiap tahunnya. Berasal dari Inggris dan beberapa bagian Irlandia, topik kematian telah menumpang di seluruh dunia selama 1 abad terakhir, menyebar ke Australia dan Amerika Utara. Jamur ini dengan cepat mengambil alih California dan bahkan telah muncul di bagian utara British Columbia. Misteri terbesarnya adalah mengapa jamur ini menyebar begitu cepat, kapan tepatnya mereka tiba, dan bagaimana dampaknya terhadap ekosistem lokal. Jamur-jamur kecil ini sangat berbahaya karena racunnya yang unik. Racun ini mungkin membantu jamur menangkis predator. Mempelajari jamur ini cukup rumit karena para ilmuwan harus menciptakan kondisi pertumbuhan yang sempurna di laboratorium untuk menganalisis DNA mereka. Jamur yang mematikan ini juga memiliki beberapa sepupu yang jahat, para malaikat penghancur. Jamur yang serba putih ini sangat mirip dengan jamur kancing dan jamur padang rumput yang bisa dimakan. Jadi banyak orang yang memakannya secara tidak sengaja dan baru mengetahuinya 5-24 jam kemudian. Gejalanya sangat sulit untuk ditangani dan hanya dengan 1 tetes saja dari amatoksinnya dapat merenggut nyawa. Itulah mengapa salah satu spesies malaikat penghancur ini disebut sebagai jamur paling beracun di Amerika Utara. Jika ada kompetisi jamur tiruan terbaik yang bisa dimakan di hutan, kemungkinan besar webcaps akan memenangkannya. Ada 2 jenis jamur yang terlihat hampir seperti sama satu sama lain dan beberapa jamur yang bisa dimakan. Jamur licik ini mengandung racun yang pertama kali membuatmu merasa masuk angin. Bagian yang menakutkan adalah bahwa toksin ini membutuhkan waktu 2 hari hingga 3 minggu untuk menunjukkan gejalanya. Dokter sering salah mendiagnosisnya dan jika tidak diobati tepat waktu, racunnya dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat menakutkan bagi kesehatan dan bahkan bisa membuatmu meninggalkan kehidupan ini. Seorang penulis Inggris secara tidak sengaja memetik dan menyajikan jamur ini kepada keluarganya. 4 dari mereka berakhir di rumah sakit. Penulis itu sendiri, istrinya, dan saudara iparnya semuanya membutuhkan ginjal baru setelah pengalaman ini. Ada berbagai macam jamur liar yang aneh, mulai dari yang terlihat seperti gunung berapi hingga batang, kerudung, dan bunga. Kalau kamu menyukai Stranger Things, ada satu jenis jamur yang cocok untukmu. Kamu bisa mengunjungi Upside Down yang setara dengan kehidupan nyata di Australia. Orang-orang menemukan jenis jamur paling menyeramkan di halaman belakang rumah mereka, dan kamu akan mengira bahwa penduduk Down Under sudah terbiasa dengan segala macam monster. Dan bau jamur itu sama mengerikannya dengan penampilannya.
Para ilmuwan lokal menjelaskan monster ini adalah versi dari stinghorn. Kamu juga dapat menemukan varietas mereka di Eropa dan Amerika Utara. Mereka menyukai suhu yang lebih dingin dan menggunakan mulsa kayu untuk tumbuh. Lalat menyukai sporanya dan membantu menyebarkan jamur. Baik anemone stinghorn maupun octopus stinghorn yang baru-baru ini ditemukan aman untuk manusia dan hewan peliharaan, tetapi hanya pada tahap telur ketika baunya tidak begitu kuat. Kamu mungkin tidak akan memakannya nanti karena bau daging yang membusuk. Morels adalah salah satu jamur yang paling lezat dengan rasa yang bersahaja dan pedas. Jamur ini memiliki tekstur seperti daging dan tidak seperti kebanyakan jamur lainnya. Mungkin itulah mengapa para koki dan klien mereka sangat menyukainya. Jamur ini hanya tumbuh di alam liar antara bulan Maret dan Juni yang membuat harganya sangat mahal dan mereka memiliki rupa yang jahat, yaitu morel palsu. Mereka telah menyebabkan masalah di Amerika Serikat dan Eropa. Beberapa orang mengklaim bahwa morels palsu aman untuk dimakan jika disiapkan dengan benar, tetapi apakah kamu benar-benar ingin mengambil risiko? Jika kamu seorang penjelajah, kamu harus belajar membedakan antara yang asli dan yang palsu. Morel yang asli memiliki cekungan kecil yang berlubang pada tutupnya. Mereka benar-benar berlubang dari ujung tutup ke bagian bawah batang. Pada morel palsu, tutupnya mungkin bergerigi, berkerut, melambai, atau halus, tetapi tidak memiliki lubang seperti lubang pada morel asli. Bagian dalamnya tidak berlubang, tetapi diisi dengan serat kapas atau potongan jaringan. Poison hemlock adalah tanaman super beracun dari keluarga wortel. Sangat mudah untuk tertukar dengan wortel liar, ubi liar, atau peterseli liar. Dan percayalah, jika kamu melakukan kesalahan itu, kamu akan sangat menyesalinya. Setiap bagian dari tanaman hemlock, biji, akar, batang, daun, dan buah, semuanya beracun dan dapat merenggut nyawamu jika kamu memakannya. Beberapa ilmuwan bahkan percaya filsuf Yunani terkenal Socrates dieksekusi dengan menggunakan tanaman ini. Para pemukim membawa hemlock ke Amerika Serikat dari Eropa sebagai tanaman kebun, jadi berkat mereka, tanaman ini sekarang tumbuh di seluruh negeri di pagar, pinggir jalan, parit, padang rumput, dan di daerah dataran rendah lainnya. Kalau kamu memakan tanaman ini secara tidak sengaja, kamu harus segera menelpon 911 atau pergi ke unit gawat darurat terdekat karena gejalanya dapat muncul dalam waktu 15 menit. Tidak seperti poison ivy, poison hemlock biasanya tidak akan memberikan masalah jika kamu hanya menyentuhnya. Tapi tetap saja, lebih baik bermain aman, terutama jika kulitmu sensitif. Snakeroot putih adalah tanaman yang terlihat polos yang merenggut nyawa Ibu Abraham Lincoln. Dia bahkan tidak perlu memakan tanaman atau bunga putihnya. Nancy Hanks meninggal dunia setelah meminum susu sapi yang sedang menatap padang rumput yang ditumbuhi snakeroot putih. Iya, daging dan susu dari hewan ternak yang memakan tanaman ini dapat menularkan racunnya kepada manusia. Hasilnya akan kurang menyenangkan dan lebih berbahaya, jadi sebaiknya kamu tidak mencobanya ya. Para peternak tahu tentang bahaya ini, jadi mereka melakukan segala cara untuk mengusir snakeroot putih dari tempat hewan ternak mereka berkeliaran. Pernahkah kamu melihat tanaman merambat berkayu yang licin dengan cabang-cabang ramping dan polong berwarna merah cerah yang terlihat seperti mata kepiting memanjat tanaman lain di luar rumah tetanggamu? Seseorang mungkin membawanya dari India atau Asia sebagai hiasan pada dahulu kala. Tanaman ini tumbuh dengan sangat cepat dan sebenarnya memiliki beberapa kegunaan praktis. Beberapa orang menggunakannya untuk tujuan penyembuhan, yang lain untuk membuat kalung dan rosario, dan bahkan alat musik tradisional seperti maracas. Sebelum kamu mengeluarkannya dari daftar tanaman jahat, ingat kalau kamu mengunyah dan menelan bijinya, kamu akan mati. Karena bijinya mudah menyebar ke manusia atau burung, mereka mungkin akan berada di dekat seseorang yang tidak mengetahuinya. Hal ini juga dapat merenggut nyawa beberapa hewan seperti kucing, anjing, dan kuda. Kabarnya beberapa pembuat perhiasan yang tidak sengaja menusuk jari mereka saat bekerja dengan biji-bijian tersebut meninggal dunia. Menyentuh tanaman itu sendiri seharusnya tidak membahayakanmu.